kesempatan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan air. Kami adalah dari LIPI dan telah melakukan riset penelitian masalah air. Mohon maaf, ini gambarnya kita ambil yang bukan di daerah sini, tetapi di daerah Kampar. Jadi bukan mempromosikan Kampar, mudah-mudahan. Berikutnya kita akan menceritakan masalah judul dari ya, judulnya adalah pengolahan air gambut menggunakan kombinasi metode AOP dan RO. Di dunia internasional pun sebetulnya dari tahun 1964 sudah ada yang disebut dengan AOP, itu sekarang daripada air pump oxidation process. Kita sendiri di Indonesia pun sudah banyak menggunakan AOP. Tetapi untuk menggunakan pengolahan air gambut menggunakan teknologi AOP sementara ini belum ada. Untuk itulah kami melakukan penelitian dan untuk itu juga kami kombinasikan teknologi AOP dengan RO dengan tujuan bahwa kita akan bisa mengubah air gambut menjadi air bersih dan diharapkan menjadi air minum. Ya, lanjut. Ini adalah perkenalkan. Kami akan perkenalkan beberapa tim untuk bisa membuat peralatan AOP yang kita buat adalah seperti itu. Ya, dipercepat saja ini memperkenalkan diri. Ya, ini Rupa Sukanda, Koswara dan saya sendiri Sutrisno dan seterusnya. Nah, memperkenalkan diri dulu, nama saya sedikit supaya agak sedikit tidak terlalu tegang. Nama saya adalah Sutrisno. Ya, Sutrisno makin pelan-pelan. Ya. Terus bisa dipelan-pelankan saja. Ya, nggak terlalu cepat buru-buru gitu ya. Jadi saya ingin memperkenalkan supaya lebih sebetulnya nama saya agak lengkap. Ada keanehan pada diri saya karena dari kecil pun saya menurut saya udah putih gitu. Nama saya sebetulnya Sutrisno, di kantor pun di pegawai negeri selama 30 tahun saya namanya Sutrisno. Tapi karena ini bicara masalah bisnis, nama saya berubah, tidak Sutrisno di kartu nama saya, tapi Salomo. Salomo untuk Kalimantan dan Surabaya. Tapi kalau di sini karena ada extensionnya itu di family PIM atau family PAM, nama saya adalah Huta Galung. Jadi kadang-kadang membuat orang lebih bingung, Sutrisno, Salomo dan Huta Galung gitu. Tapi saya juga buka, kebetulan saya istri saya kayak orang Bandung, jadi saya namanya nggak Sutrisno, nggak Salomo, nggak Huta Galung, tapi Sutresna. Ya, kita teruskan saja. Saya ucapkan selamat pagi. Nah, kenapa kita ambil topik tadi? Karena sudah kita teliti menurut referensi LIPI tahun 2010, air gambut itu untuk di Indonesia adalah nomor 4 di dunia. Bisa dibayangkan 4 di dunia. Sedangkan Sumatera sendiri adalah nomor 2 di Indonesia. Yang nomor satunya adalah Papua, berikutnya Sumatera dan Kalimantan. Ya, dalam penelitian kemarin pun sebetulnya kami tidak melakukan di Sumatera tetapi di Kalimantan. Namun ada isu cukup menarik bahwa di Riau cukup banyak. Ya, itulah kami alihkan ke dalam Sumatera. Nah, dari situlah kita membuat suatu prototipe yang sudah kita meyakinkan dan sudah bisa kita implementasikan. Mudah-mudahan dalam tumbuh bisnis ini nanti kita bisa implementasikan. Apakah hanya air gambut saja? Nanti kita lihat. Kita lanjutkan. Ya, oksidasi. Ya, teknologi yang kita gunakan adalah sistem oksidasi. Sementara ini kalau di industri itu untuk pengolahan air itu terserah air gambut dan air semua itu menggunakan kimia. Ya, kalau kita menggunakan teknik kimia itu pasti ada yang disebut dengan selat atau ampas. Tetapi yang kita akan gunakan adalah kombinasi oksidasi antara UV dan ozon. Karena sini sendiri ozon sendiri mempunyai sekitar 1,7 volt, sedang klorin 1,6 volt. Sementara ini biasanya kalau di kimia-kimia atau di daerah-daerah pengolah air itu menggunakan klorin. Nah, kami menggunakan adalah kombinasi daripada UV dan ozon sehingga didapatkan potensi oksidasinya sekitar 2,8. Jadi lebih tinggi kira-kira begitu. Next. Ya, terus. Enter terus. Ya. Nah, untuk membuktikan hasil alat itu kita ambil suatu sampel yang ada di Kampar dengan 3 areal yang sudah disubmit atau direkomendasikan oleh Bapeda daripada Kampar. Coba diambil sampel, satu adalah di Rimbo Panjang yang dilihat airnya itu seperti air pekat, hitam pekat atau coklat mekat. Begitu juga di Tapung Hilir itu arealnya cukup besar, sumber areal sungainya tapi tidak bermanfaat, maaf dan tanda kutip ya kan, sementara ini nggak ada orang pun yang menggunakan di sini. Dan terakhir yang ketiga itu
memenuhi syarat baku mutu air bersih atau tidak. Ini sudah kita masukkan ke sertifikasi lembaga kimia dan itu dinyatakan untuk air bersih sudah layak untuk digunakan. Tapi sebetulnya ini kita tambah dengan yang namanya adalah pewarna. Ya. Bahan pewarna pun kita olah dengan teknologi yang kita tadi punya itu adalah AOP, Advanced Organic Process, itu adalah bisa berubah warna, bukan putih tapi bening. Ini 1, tahap 2, tahap 3 dan 4. Ini adalah Mono O2. Karena kami itu adalah dari KBP, kalibrasi instrumentasi meteorologi, lebih difokuskan supaya ada high-tech-nya di dalamnya, high teknologinya. Tetapi secara manual ini sudah layak untuk bisa digunakan di lapangan atau dikonsumsi atau di scale up di lapangan. Ya, kita lanjutkan. Ini prinsip kerja daripada ozon. Ya, ini prinsip kerja daripada ozon sama aja dengan seperti kita bermain dengan plasma. Ya, mungkin bagi ibu-ibu ya atau gadis-gadis yang di Jakarta biasanya kalau ke Jakarta pulangnya jam 12 jam 3 pagi, nah supaya tidak takut itu biasanya bawa seperti alat ini. Tetapi kalau ini disertakan kepada orang itu akan menghasilkan tegangan sampai di 500 volt, sedangkan ini hanya 12 volt. Ini kejutan. Nah, prinsip dasarnya sama. Ya, jadi tegangan 220 volt kita naikkan jadi 10.000 volt. Ya, dengan bahan O2 menghasilkan O3. Dari O3 ini nanti digabungkan dengan bahan yang akan kita olah sehingga menjadikan air bersih. Itu prinsip daripada ozon. Sedangkan fungsi daripada RO atau reverse osmosis itu fungsinya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Manaik. Ya, hampir mirip sekali. Ya, kalau tadi Pak Manaik menggunakan sistemnya adalah solar cell, kalau kita menggunakan adalah listrik. Kita teruskan. Nah, keuntungannya adalah kalau kita perhatikan tadi kemarin saya berangkat ke Kampar itu kalau sudah terlalu pekat itu maaf. Yang timbul panjang rasa baunya nggak enak, sama seperti sepahan kulit apa itu kalau sudah membusuk bau. Nah, dengan menggunakan teknologi ini bau pun bisa dihilangkan, ya, istilahnya deodoran. Nah, dekalorisasi, begitu juga dekalorisasi. Nah, seperti tadi kita lihat di timbul panjang itu warnanya itu hitam pekat. Itu bisa juga kita lakukan adalah pewarnaan berubah menjadi bening. Semakin dia tidak terlalu pekat, maka fungsi pengerjaan berubahnya semakin cepat. Itu salah satu keuntungan daripada teknologi yang kita gunakan pengolah air gambut dengan AOP dan RO. Berikutnya adalah degradasi dan memberikan senyawa-senyawa organik. Nanti kita lihatkan bagaimana berubah. Kita lanjutkan. Nah, keuntungannya ini, ya, penggunaan proses dengan konsumsi energi yang rendah. Kita tidak menggunakan bahan kimia, hanya menggunakan listrik. Seperti yang prototipe yang kami gunakan ini hanya menggunakan sekitar paling tinggi 3,6 kilowatt. Di rumah kami aja di Serpong itu sekitar 3.000 gitu. Jadi di rumah pun sudah bisa digunakan dengan plan yang tadi itu gitu. Apalagi kalau mungkin di kawasan desa-desa kita buat gitu, ya. Nah, tapi kalau nanti untuk PDAM kita buat scale up. Kira-kira keuntungannya gitu. Kedua adalah teknik pemisahan, dan ketiga ada kemudah dalam pengoperasian. Pengoperasiannya sangat mudah dibandingkan yang lain. Ya, cukup 1 orang 2 orang aja tinggal menjalankan, jalan sendiri. Ya, nggak usah bingung-bingung, dia biasa kerja seperti kerja yang lain. Itu ketiga, dan menghasilkan air kualitas sesuai dengan baku mutu. Kita teruskan. Keunggulannya sudah jelas kalau menggunakan teknologi kimia, mengolah air gambut atau air apapun menggunakan teknologi selain yang akan kita gunakan, itu kan harus menggunakan tempat-tempat yang besar. Olah 1, olah 2, olah 3, atau tangki 1, tangki 2, tangki 3, atau mungkin area-area yang luas, lapangan-lapangan. Nah, dengan teknologi yang kita punya, kita hanya menggunakan tangki-tangki arah ke atas, bukan ke pinggir gitu. Itu jadi juga arealnya, ya. Itu cukup. Jadi kalau di sini di arealnya itu dia small, jadi kecil, ya. Chemical use-nya rendah, removal-nya bagus, ya. Selatnya juga low. Sering disebutkan di sini adalah bahwa selat menggunakan teknologi AOP zero slat, maksudnya betul-betul no. Ya, kira-kira spesifikasinya sementara yang kita akan gunakan untuk tahun kedua, kemampuan alat yang kami desain ini untuk bisa dibisniskan kemampuannya 100 liter per jam dengan kapasitas elektriknya sekitar 3,6. Ini 3,6 itu ini sudah maksimum, ya. Untuk tahun depan pun bisa kita buat maksimal teknologi ini hanya dengan 3,6. Powder file yang lain, contoh yang lain, powder yang sebagai pendukung. Ya, ini sebentar. Ya, klik sekali lagi. Ini dapat informasi kemarin dari beberapa alumni Pak Teguh ya. Dulu sebelum Pak Teguh ada kemarin menyatakan di sini tidak hanya di kota tapi kalau bagaimana kalau di daerah-daerah pedesaan. Nah, kita gunakan dengan mobile. Ini ukurannya cukup mungkin ya kijang buntung ya ukuran kecil atau yang besar. Jadi tidak hanya statis, bisa juga kita mobile.
kita juga gunakan seperti ini. Nah pertanyaannya ada satu